Tani Vlog Channel. Paus Fransiskus di dalam keheningan merenungkan sosok yang hening dalam kitab suci. Mengapa disebut sosok hening dalam kitab suci? Coba lihat bahwa Santo Yosef ini punya peran besar dalam perkembangan hidup Yesus. Tetapi Santo Yosef belum pernah dituliskan bicara apapun di dalam kitab suci. Entah kitab suci Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun tidak menuliskan bahwa Yosef berbicara satu kata pun. Jadi pada saat Bapak Paus Fransiskus melihat, merenungkan bagaimana kalau Santo Yosef ini diangkat keutamaan-keutamaannya, kehebatan-kehebatannya. Bagaimana sosok Santo Yosef ini bisa menguatkan iman kita. Dan memang tadinya Bapak Ibu, tadinya saya dengan panitia berbicara bagaimana kalau kita mengundang bapak-bapak saja gitu ya. Betul, tujuan pertamanya mengundang bapak-bapak, tapi syukur kepada Allah, ibu-ibu selalu ingin mendampingi bapak-bapak. Saya percaya selalu di dalam kesuksesan seorang pria, selalu ada wanita yang mendorong-dorong. Selalu ada wanita yang selalu membelalakkan matanya kepada para suaminya gitu ya. Jadi suami itu sukses di bawah ketakutan kepada istrinya. Jadi di balik sosok kekuatan pria itu selalu ada wanita di belakangnya. Seperti saya pun sama. Di depan kesuksesan saya, dalam tanda petik gitu, di depan imamat saya, di belakang imamat saya, ada sosok wanita yang mendorong saya untuk bertahan jadi imam. Siapa lagi kalau bukan ibu saya sendiri, almarhum. Siapa lagi kalau bukan sosok wanita yang selalu mendoakan saya. Sampai mati, bahkan telah meninggal pun selalu mendoakan saya. Jadi wanita tidak pernah bisa dilepaskan dari sosok pria. Maka selamat datang para wanita, terima kasih Anda sudah bergabung dan memenuhi. Menurut saya memenuhi, lebih banyak wanitanya daripada prianya. Ya sudah, tidak apa-apa. Semoga para wanita semakin bertobat dan semakin menyayangi suaminya. Itu tujuan pertemuan kedua ini. Jadi tujuan pertemuan kedua ini supaya para istri semakin menyayangi suaminya. Walaupun suaminya seperti Santo Yosef, cicing, diem saja gitu ya. Maka Bapak Paus Fransiskus pun menganjur umat rajin berdevosi kepada Santo Yosef. Rajin mengucapkan doa litani Santo Yosef tadi yang dibawakan di dalam ibadat. Dan Santo Yosef pun menjadi pelindung para kudus. Ingat, Santa Teresia, salah satu seorang santa yang rajin berdoa melalui perlindungan Santo Yosef. Jadi beberapa orang kudus pun memohon perlindungan dari Santo Yosef. Jadi jangan pernah lupa bahwa di dalam tradisi gereja, sosok Santo Yosef tidak pernah dilupakan. Hanya mungkin tidak terlalu diangkat, kurang populer gitu, kurang rame gitu, kurang diramekan. Maka Bapak Paus Fransiskus mencoba mengangkat kembali. Nah, saya ingin mencoba melihat supaya Bapak Ibu semakin sadar, semakin mengerti apa sih yang akan kita renungkan. Jadi latar belakangnya sosok Santo Yosef ini diangkat oleh gereja sudah begitu lama. Beato Pius ke-9 menyatakan Santo Yosef sebagai pelindung gereja Katolik semesta. Itu dipromulgasikan 150 tahun yang lalu pada tanggal 8 Desember. Percis Hari Raya Santa Perawan Maria. Dan Venerabilis, yang terkudus Pius ke-12, mengajukan Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja. Percis Laborers Day, hari buruh sedunia, maka diangkat Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja pada tanggal 1 Mei. Bahkan Santo Yohanes Paulus mengangkat Santo Yosef sebagai penjaga penebus, penjaga Yesus. Dari usaha-usaha para kudus ini mengangkat Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta, pelindung para pekerja, pelindung penebus,
kita bisa melihat bagaimana Bapak Paus Fransiskus merenungkan ini. Maka pada tanggal 8 Desember 2020, di saat Hari Raya Maria dikandung tanpa noda dosa, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik tadi yang dikatakan oleh Bro Hendra, Patris Corde namanya surat apostolik itu. Patris Corde itu dalam bahasa Latin, di dalam bahasa Indonesianya dengan hati seorang bapak. Jadi ini sebagai penanda dan dalam kerangka 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja Katolik, Paus Fransiskus mengadakan permenungan atas sosok Santo Yosef. Saya waktu membaca Patris Corde ini, ada satu kesan yang menarik bagi saya. Benar ya, kita itu kan seringkali berpikir bahwa Yesus itu kan 30 tahun hidup di dalam misteri. Orang tidak tahu bagaimana hidupnya karena di dalam Alkitab, di dalam kitab suci penulis Injil banyak menulis 3 tahun Yesus bekerja, 3 tahun Yesus bekerja. Dan selama 30 tahun Yesus hidup, hanya dikatakan di dalam Injil Matius bahwa ia berada, dikatakan di sana, bahwa ia berada dan tumbuh di rumah orang tuanya. Hanya itu saja. Ia menjadi bertambah besar dan semakin dicintai Tuhan, semakin berhikmat. Cuma itu. Jadi lihat di sana, Yesus itu tidak mungkin hadir sebagai sosok manusia yang berhati Tuhan, baik begitu saja. Enggak, pasti Yesus itu kan dipengaruhi oleh Santo Yusuf, dididik di dalam ketaatan oleh Santo Yusuf. Jadi jangan pernah kita berpikir Yesus itu memang sudah jadi 30 tahun, namanya juga anak Allah, pasti halus. Gitu. Enggak gitu sejarahnya. Mual. Jadi Yesus itu hidup berkembang menjadi sosok pribadi yang hebat karena apa? Karena peran Yusuf dan Maria, karena peran ayah ibunya. Seorang anak tidak mungkin begitu saja menjadi anak yang punya karakter baik, punya karakter belas kasih, peduli, punya rasa sayang, kalau dia tidak pernah mengalami dan merasakan itu sejak dalam keluarga. Tidak mungkin. Jadi keluarga adalah tempat pertama dan utama pendidikan seorang anak. Dan itu berlaku pula dalam hidup Yesus. Maka Bapak Paus Fransiskus merenungkan hal yang tertutup ini lewat peristiwa-peristiwa yang memang sempat menggetarkan hati Santo Yosef. Ini melalui meditasi tentu ya. Jadi kitab suci ini akan banyak menggetar, akan banyak merangsang imajinasi pada saat kita membacanya dalam iman, dalam doa. Bukan hanya lihat berita-berita begitu saja. Jadi itu bedanya membaca kitab suci. Kitab suci itu kan bukan berita, bukan news gitu ya. Jadi bukan kabar, fakta, bukan. Tetapi ini adalah kabar baik. Ini adalah kata-kata Tuhan. Maka pada saat dibaca, membawa manusia kepada sebuah perjumpaan dengan Allah. Nah, ini yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu. Apa sih yang dialami oleh Bapak Paus pada saat Bapak Paus Fransiskus mencoba untuk melihat, mendalami siapa sih Santo Yosef? Pertama, sosok Santo Yosef itu seperti apa? Ia tukang kayu yang rendah hati. Lihat di dalam Injil Matius bab 13 ayat 55 dikatakan di sana, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, dan Simon, serta Yudas? Jadi karakter Yosef tukang kayu itu adalah karakter yang memang diketahui oleh umum. Jadi memang dia seorang tukang kayu. Yang kedua, bertunangan dengan Maria. Dikatakan dalam Injil Matius. Saya hanya mengutip, Anda bisa nanti melihat di dalam Injil yang saya tuliskan. Jadi Matius dan Lukas pun mengatakan bahwa pada saat Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel, Maria statusnya sedang bertunangan dengan Yosef. Dan dikatakan di sana,
dia adalah seorang laki-laki yang adil. Dalam Injil Matius ayat 1. Ini sosok yang dikatakan oleh Bapak Fransiskus ya. Kenapa sih dikatakan bahwa Yusuf ini sebagai sosok pria yang adil? Dikatakan karena Yusuf suaminya yang seorang yang tulus hati. Tulus hati. Ini keadilan. Jadi tulus hati itu adalah orang yang jujur apa adanya. Tidak hanya mendengarkan dirinya saja. Dan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 22, 27, 29 dikatakan dia adalah sosok yang selalu siap melakukan kehendak Allah yang dinyatakan kepadanya di dalam mimpi. Jadi memang di dalam tradisi Israel, mimpi adalah salah satu cara Tuhan untuk memperlihatkan kehendaknya. Jadi cara Tuhan untuk mengatakan apa yang Tuhan mau adalah lewat mimpi. Itu di dalam tradisi Israel ya. Jadi di dalam tradisi kita, ya saya juga tidak tahu ya, bisa terjadi ada beberapa orang juga kadang-kadang ada diimpi-impikan gitu ya. Ada yang mengatakan, Pastor, saya itu diimpi-impiin oleh orang-orang, oleh saudara-saudara saya yang sudah meninggal. Apa ya maksudnya? Apa ya artinya? Ini tuh bukan sekali, berkali-kali mimpinya. Apa yang harus saya lakukan, Pastor? Saya biasanya mengatakan, oh dia membutuhkan doa. Tolong bawa di dalam doa, intensikan di perayaan Ekaristi. Gitu. Jadi mimpi itu seringkali beberapa bukan hanya hal yang begitu saja. Tidak, bahwa mimpi pun membersihkan sesuatu. Dan di dalam bangsa Israel, mimpi pun membersihkan kehendak Allah. 3 kali, Bapak Paulus mengatakan 4 kali, memang 4 kali. Jadi pada saat ketiga itu, setelah dia ada di Mesir, suruh pulang ke Yerusalem, tetapi dia takut apakah Herodes masih ada di sana. Lalu dapat mimpi lagi yang keempat, supaya bawa ke Nazaret saja. Jadi memang inilah cara Santo Yosef untuk Untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Jadi ini sosoknya. Dan sosok Santo Yosef adalah sosok yang tidak hanya berjumpa secara pribadi dengan firman Tuhan melalui mimpi, sosok yang punya kebaikan, ketulusan hati. Bagaimana Yosef pun bergumul menghadapi Yesus. Jadi kan malaikat berkata bahwa bayi yang dikandung itu adalah putra Allah dan kau akan menamai dia Yesus. Mungkin Yosef pun bertanya-tanya gitu, karena hak untuk memberi nama seseorang adalah hak bapaknya. Ingat waktu Zakaria pun ditanya tentang anak dari Sarah, dari istrinya, dia berkata beri nama dia Yohanes. Jadi hak seorang ayah. Dan ini malaikat sudah mengatakan bahwa anak yang nanti dikandung, kau harus memberi nama dia Yesus. Dan ini menjadi sebuah pertentangan dalam diri Yosef. Maka Yosef pun melihat beberapa peristiwa yang membuat dia satu sisi terbelalak dengan pribadi anaknya ini. Pertama, dalam kelahirannya, dia menyaksikan para gembala cerita bahwa para malaikat bercerita tentang bayi ini. Dia bagaimana terkejut, para raja pun dari timur bersujud menyembah Yesus dan mempersembahkan persembahan yang terbaik, emas, mur, dan dupa. Ini pasti Yusuf sadar bahwa ini bukan sembarangan anak ini. Bagaimana pada saat Yusuf mempersembahkan Yesus di bait Allah dan ketemu dengan Simeon, Simeon pun bernubuat tentang Yesus dan tentang Maria. Pasti Yusuf mendengarkan bagaimana Simeon bernubuat, nanti anak ini akan menjadi sumber pertentangan. Ini tidak hanya ditelan oleh Yosef begitu saja. Pasti Yosef pun merenungkan apa maunya Tuhan. Siapa sebenarnya Yesus ini? Bahkan pada saat di Mesir pun kita tahu, mungkin di dalam Injil tidak terlalu jelas berapa lama sih sebetulnya Yesus itu tinggal di Mesir. Namun kita tahu bahwa di Mesir Yosef tidak punya saudara.
tidak punya siapa-siapapun. Pasti di Mesir Yosef tinggal di tanah asing. Dan jangan lupa bahwa kalau seorang yang tinggal di tanah asing, Yosef sebagai kepala keluarga, ia harus mencari nafkah. Ia harus membuat perlindungan bagi anaknya. Ia harus memenuhi kebutuhan Maria dan Yesus. Lihat bahwa Yosef mau pergi dari tanah yang sudah nyaman di Nazaret dan akhirnya harus pergi ke Mesir hanya untuk melindungi anaknya dan istrinya. Dan akhirnya ia pun harus tinggal kembali di Nazaret. Kita tahu orang-orang Yahudi berkata, tidak ada nabi yang datang dari Nazaret. Injil Yohanes menuliskan itu. Bahkan orang-orang pun meragukan Yesus. Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Jadi lihat di sini, di satu sisi ada orang-orang yang menunjukkan kehebatan Yesus, kedahsyatan Yesus, ini karya Allah, Yesus itu betul-betul anak Allah, tetapi di sisi lain ada juga suara-suara yang meragukan kehebatan Yesus, yang meragukan kemesiasan Yesus. Dan ini pun menjadi sebuah peristiwa yang menggetarkan Yosef pada saat mereka membawa Yesus ke bait Allah untuk mengadakan sebuah upacara dan Yesus tidak ada di antara para sanak saudara. Waktu kembali ke Yerusalem, dia melihat Yesus sedang berdebat dengan para pemimpin umat Yahudi. Jadi lihat di sini, peristiwa demi peristiwa ini melahirkan sosok Santo Yosef yang tidak hanya manusia pilihan Allah, tetapi Santo Yosef pun adalah manusia yang mau bekerja sama dengan Allah. Ini yang menarik. Jadi tolong lihat di sini bahwa bukan hanya Bunda Maria yang menjadi pilihan Tuhan, tetapi Yosef pun adalah pilihan Allah. Karena apa? Dia adalah pria yang tulus hati. Dan ketulusan itu yang membuat dia mau kerjasama dengan Tuhan. Di dalam sebuah apa? Di dalam sebuah ketidakjelasan. Jadi lihat, kalau kerjasama dengan Tuhan di dalam sebuah kejelasan, ya enak. Jadi kalau kita masuk ke dalam ketidakpastian, pasti kita selalu apa? Kita selalu ragu-ragu. Jadi di saat kita memasuki sebuah hal yang tidak pasti, tidak yakin, lama-lama kita ragu. Lama-lama kita takut. Tetapi Santo Yosef di dalam kehidupannya, bahkan mungkin sampai kematiannya, karena tidak ada tradisi, tidak ada kejelasan dalam Injil, tapi tradisi mengatakan bahwa di saat akhir Maria hanya sendirian, Santo Yosef sudah meninggal. Jadi sampai matinya Santo Yosef hidup di dalam ketidakpastian, namun di dalam kepercayaan dan harapan akan Yesus. Antoni Vlog Channel.